nyanyian Rayuan Pulau Kelapa. Denger gak lo? Belum denger gua. Di Facebook keluar sih. Luar. Di Facebook keluar. Biarin dulu, gue mau Nah ini di Facebook keluar nih. panjang, tunggu dulu. Gue pengen numbuhin jiwa nasionalis, bro. Nyariin. Dengar gak lo? Ini di mana denger tapi di mana di Facebook. Di sini mah nggak denger. Sip. Cukup, udah cukup. Udah ya? Enggak, udah cukup belum? Kira-kira. Ini berapa? Di Facebook keluar sih. Keluar. Oke, cukup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang belajar punya banyak fitur baru loh. Sekarang Oke, masih kamu bisa bocor download nih. materi yang ingin dipelajari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat weekend, hari Minggu. Kita berjumpa lagi di warung kopi Bang Santo dengan Om Sultan. Oke, Om Sultan ini apa ya? Fokus di mana, Pak? Bisa diceritain? Kalau buat usaha sih kita ada nasi kotak ya, nasi kotak di Semarang. Di nama brandnya Baku Sepul. Kemudian ya penjualannya biasa lewat internet gitu kan. Dan memang udah nekunin sekitar udah hampir 5 tahun ya buat internet marketing. Jadi lebih fokusnya sekarang di nyepamnya iya, tapi ada lebih sering iklan sih pakai Google Ads sekarang. Google Ads ya. Jadi Google Ads karena ya nyerobot antrian lah ya. Kalau nyepam itu kan antriannya banyak. Nyepamnya di mana aja, Pak? Kenapa? Nyepamnya di mana aja, Pak? Ya di tempat-tempat yang bisa naruh link lah. Tapi masih cara ini sih, cara simple. Kalau gue bilang masih belum pakai PBN segala macam, memang arahnya nggak ke sana sih, lebih ke yang simple kayak di sosial media segala macam. Nggak terlalu brutal juga, sekedar untuk ada brosur di sosial media gitu. Terus di My Business. Tapi memang lebih enak ininya sekarang di Google sih. Google kalian masang sendiri sama ini klien juga. Iya, Google My Business ya, Bro. Google My Business terutama buat lokal bagus. Bagus ya, lokal ya. Kalau di tempat gue di Semarang sih, nasi kotak Semarang udah keluar tuh. Ya gue nomor 1, nomor 2 lah. Masya Allah, siap, keren. Jadi banyak orderan lewat Google My Business dong? Iya, 90% sih orang nggak kenal order ke kita ya. Baru rutin baru terus maksudnya, bukan orang yang dikenal dari Google My Business terus ya berarti? Ya, semua yang baru ya. Kalau yang baru itu rata-rata dari My Business. Ada juga yang
jadi apa pesen lagi ada. Kalau dulu sebelum corona sih yang banyak pesen dari travel agen ya. Dulu sekarang sih lebih lokal. Oh gitu. Banyak lokal ya. Sekarang ini pandemi ini gimana, Bro? Pandemi masih jalan, kemarin masih dapat buat panitia vaksin masih dapat 400-an. Terus paket isoman juga kemarin kita backup buat alumninya Loyola KKL. Jadi kita kerjasama karena istri kan alumni Loyola juga, masih dapat dari tanggal 5 sampai tanggal 15 Juli sampai tanggal 1 lah, nggak berhenti itu. Alhamdulillah. Rata-rata 70-an lah. Masya Allah. Jos lah. Jadi nggak ada istilah ya, masih aman ya dapur ya. Ya, alhamdulillah lah. Oke, nih selain selain dari nasi kotak ini kan kalau nggak salah ini mendalami psikologi atau apa ya? Iya, sebetulnya bukan mendalami. Gue pas kuliah kan ambilnya S1 psikologi. Oh. Jadi kalau kita ngomong strata secara pendidikan, S1 psikologi berarti kan sarjana psikologi itu gua. Nah, kalau ngambil S2-nya itu otomatis dapat double degree. Jadi lulus sebagai S2 psikologi dan sebagai psikolog. Nah, gua belum ada sana ya. Ya bedanya sih lebih penjurusannya sama kalau untuk secara detailnya orang yang psikolog ini kan mereka punya akses untuk ke alat-alat tes khusus ya. Yeah. Tapi alatnya sendiri kan juga ada grade-grade-nya. Alat tes psikologi sendiri ada yang memang khusus untuk dipakai oleh psikolog, terutama yang berhubungan dengan psikologi klinis, yang dalam banget gitu loh. Tapi kalau untuk yang grade yang nggak terlalu tinggi itu yang dipakai yang untuk kayak DICS itu yang kayak pengukuran mirip 4 tipe kepribadiannya si Galenus itu mirip. Cuma dia lebih kenapa di CS, jadi gue mau cerita dikit nih. Boleh. Itu kan mirip dengan kayak koleris sanguin plekmatis sama sanguin gitu ya kalau buat di Indonesia sih. Tapi tuh tahu. Gue pernah ngikut di seminar lo tentang apa itu yang waktu itu apa itu tentang kepribadian atau gimana? Kepribadian, dari Hippocrates itu. Hippocrates diperbarui sama Galenus. Nah, itu sebetulnya kalau kita ngomong dari zamannya, yang mulai itu si Hippocrates duluan. Tapi kenapa yang terkenal tuh DICS? DICS mirip sih, apa dominan, influence, apa gitu, nggak tahu apa gitu. Memang bukan tukang ngapal sih, gue lebih senang kalau share ke orang memahami gitu kan, mereka paham. Jadi DICS itu penciptanya adalah Mastro. Lo tau Wonder Woman kan? Wonder Woman, tokoh kartun Wonder Woman. Oh, tahu. Tokoh kartun ya. Itu yang nyiptakan Mastro, bro. Hah? Mastro yang punya tes DICS, itu yang menciptakan tokohnya Wonder Woman. Jadi lo bayangin seorang profesor psikologi, tapi dia juga sebagai seorang kreator dari penokohan Wonder Woman. Kan asik tuh. Asik tuh ya, berarti banyak ada pasti ilmu-ilmunya masuk ke dalam kartun itu ya. Itu di 1940-an itu benar-benar si Mastrov ini sangat mendapatkan penolakan yang luar biasa dari komisi penyiarannya Amerika gitu kan. Terutama untuk anak kecil itu KPAI-nya Amerika. Dan dia benar-benar kenapa? Karena kan satu Wonder Woman itu kan penjahatnya diikat-ikat kayak ada buat mereka ada kekerasan yang bisa mempengaruhi anak lah buat KPI-nya Amerika. Tapi Master dengan teori psikologinya membantah itu semua. Jadi dibantah berdasarkan data dan teori, nggak pakai asumsi-asumsian. Dan akhirnya lolos sampai sekarang. Nah, gue tuh pernah dengar nih tentang ada simbol-simbol yang dimasukin di dalam kartun-kartun yang mempengaruhi otak anak-anak gitu. Ada semacam propaganda atau apa? Itu bener gak sih, bro? Kalau simbol gini sih ya, bro. Simbol itu jadi gue akan berusaha nyampaikan dengan logika sederhana aja sih. Simbol itu gini lah, lu ngeliat simbol mata bisa kepengaruh gak sih lu? Jadi orang tahu-tahu nyembah kekuasaan setan segala macam gitu loh. Iya enggak sih. Even itu ibaratnya tersembunyi gitu. Terus begitu lu kena simbol mata terus lu jadi terhipnotis kayak di film-film gitu. Enggak kan?
Enggak sih. Atau simbol apalah gitu, simbol kepala kambing yang dianggap sebagai Iya. setan gitu kan, ya gitu, yang tersembunyi nongol terus menerus. Paling yang terjadi apa sih? Lu jadi terbiasa ngelihatnya. Mm-mm. Tapi bukan berarti lo mengimani lo, bro. Ya, tapi bukan terpengaruh dengan kehidupan sehari-hari anak-anak yang Bisa hidup jadi kasar. terpengaruh ya. Gini, yang mempengaruhi itu kalau menurut gua kan bukan cuma simbol ya, tapi kan narasi yang mengikuti. Hmm. Ya, narasi yang mengikuti dari simbol-simbol itu, oh simbol ini adalah simbol kebaikan untuk masyarakat misalnya. Simbol ini adalah simbol ini. Jadi arti simbol sesungguhnya sama narasi yang dibawakan tidak sesuai, yang membuat orang terpengaruh. Tapi kalau cuma simbol doang ya enggak ini ya. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya orang jadi terbiasa ngeliat itu. Oh, nutup mata begini biasa. Kan dia lihat tiap hari begini nutup mata, buat dia hal gini biasa gitu loh. Tapi kan dia tidak mengimani itu dan belum kena, maksudnya arti dari itu apa sih gitu kan. Maksud gue, apakah lo berarti nggak usah takut, bukan masalah nggak usah takut lah, lebih mawas diri ya, cuma juga jangan terlalu overreaktif gitu loh. Jadi melihat sesuatu sesuai porsinya aja kalau gue sih. Jadi kalau gue juga pernah dengar tentang kayak suara-suara itu mempengaruhi alam bawah sadarnya itu dari film-film atau dari kartun itu Ya, ada nggak? kalau gue sih lebih senang menyebutnya dengan pikiran bawah sadar ya. Alam itu sebuah dimensi yang berbeda dengan pikiran bawah sadar. Jadi pikiran itu kan lebih ke diri kita sendiri gitu ya. Ya kalau kayak value itu kan sebuah value, penanaman nilai, propaganda. Nah, propaganda, kita berhubungan dengan propaganda, nilai apa yang akan ditanamkan di sebuah film itu. Ya, misalnya kalau tentang ke-17-an, nah, yang ditanamkan value-nya nasionalisme. Dengan melihat kita dengan penjajah segala macam, nah, itu nasionalisme. Dan film-film itu kan memang dibentuk banyak mulai sejak Perang Dunia Kedua kan, yang Ya itu dia maksud gua. banyak diproduksi ya. Baik, tujuannya otomatis propaganda, karena saat orang melihat sebuah film kan memang lebih nih ya, orang cenderung pertahanan dirinya cenderung lebih santai, dia lebih menikmati. Makanya bila ada sebuah value ataupun nilai tertentu yang disampaikan di film itu cenderung nggak akan masuk, karena kan dibikin sebuah skrip sedemikian rupa yang ngalir, yang mempengaruhi indera manusia, baik dari penglihatan, perasaan, walaupun penciuman enggak ya, tapi dari visualnya, dari Pendengaran. dari suaranya. Nah, itu kan sedikit banyak masuk bisa. Cuma ya kembali ke manusianya. Maksudku gini, kalau gue sih lebih fokus ke hal yang bisa kita kontrol sih, bro. Apa tuh? Lu mau kontrol apa di dunia ini? Lu mau ngilangin yang namanya mata satu begini, kayak segala macam simbol-simbol dajjal yang lu bilang, lu capek, bro. Lu fokus aja ke diri lu sendiri. Lu kuatin diri lu. Cara ya, lu mau apa? Lu mau bakar semua koran di seluruh dunia? Lu mau ngancurin internet? Nggak bisa. Lu hidup di dunia internet sekarang. Iya. Lu berusaha melawan sistem yang sudah ada. Apakah nggak bisa? Bisa aja. Tapi lu hidup di gunung, bro. Bisa. Itu bisa. Tapi nggak. Cuma kalau buat gue sih akan fokus ke hal yang bisa kita kontrol ya. Satu, kita nggak capek. Bukan nggak capek. Kita capek untuk, ya udah, kita kontrol diri kita. Kalaupun kita masih kepengaruh ya sama hal itu, kan minimal kita menjadi pribadi yang lebih baik. Fokusnya ke situ. Jangan fokus keluar diri, yang apalagi hal yang nggak bisa lo kontrol. Apapun itu. Capek, bro. Cara ngontrol diri itu gimana maksudnya, bro? Ngontrol yang macam-macam ya. Jadi dengan ibadah atau apa, dengan tidak dengan menstandarkan diri. Jadi gini, value-nya kan macam-macam. Ya kalau cara ngontrol diri, yang salah satu yang gua pakai ya, nggak harus pakai itu. Tapi kalau gue bilang pernapasan itu bagus. Pernapasan apapun literasinya dalam berbagai macam rujukan nilai agama atau kepercayaan tuh, ada yang bilang tafakur, ada yang bilang kontemplasi, ada yang bilang merenung, ada yang bilang topo yang nyepi, topo yang rame. Pokoknya apapun itu, intinya adalah lu masuk ke dalam diri, refleksi, menyendiri. Bukan lebih ke melihat ke dalam diri, nggak harus menyendiri. Makanya ada istilah topo yang rame kalau di kejawen kan. Tapi itu nanti itu tahap di atasnya. Tapi biasanya orang kalau latihan meditasi lebih mengkondisikan
suasana yang mendukung. Oke. Kemarin gue sempet baca buku, bro. Ternyata Albert Einstein sama siapa tuh? Thomas Alva Edison. Dia tuh ngelakuin kontemplasi, bro. Tapi kontemplasinya jadi sebelum dia melakukan penemuan, dia tuh ngelakuin kontemplasi, bro. Oke. Jadi kalau si Albert Einstein dia tuh kontemplasinya dia berjalan tapi dengan kesadaran entah itu mencapai tingkat apa theta atau apa gue nggak ngerti. Sama si Thomas Alva Edison dia tuh duduk diem terus dia untuk mencapai theta atau apa itu dia naruh batu batu bata di pahanya terus air. Jadi ketika dia udah sampai ketiduran batu batanya itu jatuh untuk mempertahankan itu tingkat kesadarannya. Tuh gimana tuh, bro? Maksudnya? Itu sih lebih ke ini ya. Theta itu kan gelombang otak ya, gelombang otak sebelum mau tidur setahu gue sih. Gue terus terang kalau disuruh kayak gitu-gitu nggak apa, tapi ya gue lebih praktisi ya. Jadi ya itu gelombang seperti orang mau tidur di mana yang namanya sugesti, value-value yang ingin kita tanamkan bisa masuk. Orang bilang hipnosis ya ke dalam diri sendiri. Cuma intinya adalah yang dilakukan instan itu kalau sambil jalan itu bisa itulah intisari tai chi sebetulnya, kontemplasione azione gitu kan. Jadi kita berkontemplasi atau bermeditasi dalam gerak. Itu salah satunya yoga tai chi ya seperti itu. Karena sebetulnya ya memang sekarang lebih dikenal dengan olahraga ya, tapi intinya dulu adalah itu. Begitu. Intinya dulu adalah itu untuk bukan memaksa, mengajak tubuh masuk ke dalam fase meditasi. Karena digunakan supaya relax, supaya lentur, supaya apa. Kalau yoga kan lebih ke lenturan, kalau tai chi lebih ke gerakan yang lambat itu. Itu diharapkan untuk apa sih, bro? Untuk kesadaran atau gimana? Ngelatih kesadaran apa sih? Melatih kesadaran. Jadi intinya sih ya kayak napas, selalu berapa kali sih dalam satu menit narik napas berapa kali, kan kadang-kadang nggak sadar. Oke. Ya hal sederhana lah, kita ngomong di semua agama kita diminta bersyukur. Lo pernah nggak bersyukur terhadap setiap napas dan tarikan dan keluaran napas yang lo lakukan dalam sehari-hari? Jarang, nggak pernah, hampir nggak pernah, belum sadar gue kayak gitu. Berarti lo nggak nyadar dong, lo udah napas berapa kali hari ini gitu kan? Nggak nyadar. Apalagi tadi dulu, ini kondisi pandemi ini kan nih, napas ini sangat berarti banget nih. Sampai ada yang nyesek segala macem gitu, bro. Nah itu gimana ya, bro nih ya menurut ente nih tentang kondisi pernapasan dan corona atau covid ini, bro? Boleh kasih napas ya? Kalau gue di yang gue belajar napas itu kan ini apa namanya ya, gue ada belajar sama satu guru gitu. Napas itu kan salah satu hal yang menghubungkan kita dengan sang ilahi ya. Iya. Dan napas itu semua di literatur semua agama adalah ditiupkan ruhnya segala macam. Tapi gue nggak membahas tentang itu lah. Tapi itu ada. Jadi napas itu kalau dari beliau itu bilang adalah cara untuk kita berterhubung dengan sang cinta. Jadi dari napasnya itu salah satu untuk ininya menghubungkan kita ya kan dari napas. Nah dengan menyadari napas lebih dalam lagi ya kita ya nggak usah ngomong kita bersatu dengan sang cipta segala macam. Kalau lebih ke sini lah. Kalau gue sih bilang gini, lu menyadari keberadaan diri lu saat ini, lu hidup saat ini. Jadi gini, maksudnya hidup saat ini gimana sih, bro? Gini loh, lu hidup saat ini full heart, full time ya kan, sepenuh hati, sepenuh tenaga. Hidup saat ini lu nggak terlalu khawatir dengan masa depan dan tidak terbebani dengan hal-hal di masa lalu. Bukannya tidak berpikir ke depan lo ya, bro. Beda. Tapi tidak khawatir itu lebih ke apa ya? Oh, ntar jangan-jangan begini, nanti begini. Itu kan terlalu khawatir. Tapi kita berpikir masa depan lo harus. Setelah ini mau ngapain. Cuma kan nggak perlu terlalu gimana banget. Secukupnya, sesuai porsinya gitu loh. Iya. Gue mulai paham nih sekarang nih. Jadi kita ini kalau di Quran itu nggak boleh panjang angan, bro. Ada ya, namanya nggak usah kepanjangan angan. Jadi kondisi saat ini lo nikmatin, lo syukuri, lo nikmatin deh pokoknya kayak gitu. Itu ya, jangan maksud itu. Bahasa Latinnya tuh hic et nun, sekarang dan saat ini. Ya udah lo hidup saat ini. Jadi gitu ya. Sekarang begini. Ya ini masih ada hubungan. Jadi gini, kenapa lo yang lo bahas kenapa psikologi, kenapa larinya kemana-mana? Sekarang gue ngomong begini.
lu ngomong tentang manusia bro dengan segala macam dimensi ya, nggak Hmm. bisa fokus cuma ke psikologi doang. Manusia dimensinya Hmm. banyak. Ya Oh gitu. dimensinya ada napas, ada psikologis, ada finansial, ada sosial, ada hubungan Hmm. lu dengan yang di atas. Jadi kalau kita berbicara tentang sebuah makhluk yang bernama manusia, kita nggak bisa ngomong cuma dari psikologi aja, nggak adil dong. Hmm. Lu ngelihat apa ya? Lu ngelihat jari gue cuma dari sebelah sini doang, lu nggak lihat Hmm. sebelah Sisi sisi dalamnya. belahnya, sisi dalamnya. Manusia kan dimensinya banyak, nah sama. Kenapa? Makanya jangan, ya bisa jadi mungkin teman-teman yang dengerin nih larinya kemana-mana, karena yang kita berbicara manusia dimensinya banyak. Oh. Itulah yang menarik dari manusia lah, dimensinya saling gandeng renteng. Nah ini begini gandeng renteng Wih, itu cakep. gandeng Waduh. renteng, gandeng renteng gini lah ya, apa? Gue tadi kan barusan kita bicara lu hidup saat ini. Sederhananya gini lah, ya satu tidak terlalu khawatir dengan masa depan dan tidak terbebani oleh kesalahan-kesalahan masa lalu, gitu kan? Nah, apa yang terjadi bila itu tidak kita lakukan? Apakah berdosa? Gue gak akan ngomong tentang dosa atau nggak dosa, tapi kondisi nyatanya adalah gini, lu hidup saat ini, gue sama lu lagi diskusi gini, tapi pikiran gue ke depan, pikiran gue khawatir, oh besok gue harus Wah, gimana cakep. nih, ntar gimana? Hmm. Itu satu, minimal gue nggak akan fokus ngobrol sama lu, tektoknya nggak enak. Itu satu. Dari segi tenaga, gue berarti sudah membelah tenaga. Posisi gue sekarang di sini harus konsentrasi sama lu, di satu sisi gue mikirin hal yang belum terjadi. Cakep. Jadi Terus. tenaga kepecah. Ah, Sekarang tenaga kepecah. Dengan tenaga kepecah, lu lebih capek nggak, bro? capek, Bro. Capek. Dengan lebih capek, imun lu gampang turun nggak? Turun, Pak. Pasti tuh. Gampang turun, kondisi kayak gini gampang kena nggak? Iya. Lu udah simpel aja gitu. Oh, ini yang disebut Itu kesadaran, Bro. ganteng. Jadi ini disebut kesadaran tuh seperti itu ya, Bro? Iya, salah satunya begitu. Jadi Jadi, maksud gue gini, gandeng renteng gimana? Cuma dari gara-gara lu mikirin, misalnya lu mikirin di masa lalu, gue punya kesalahan ini, belum selesai, gini. Semakin dalam, imun semakin turun, akhirnya lu nggak kuat. Imun nggak turun, kita ngomong nggak usah inilah, nggak usah sampai parah-parah banget. Tapi minimal apa? Napas lu keganggu. Itu berarti secara kesehatan, secara napas lu keganggu. Napas keganggu, pikiran lu tambah nggak tenang. Gulung lagi. Iya. Ketika lo Renteng. jadi ketika ya benar juga ketika orang udah mulai gangguan nafas nih udah terpapar. Ini kan pikirannya nggak tenang, Bro. Pikirannya kadang-kadang makanya gue sebut waktu itu ada yang gue bilang, semangat untuk sehat, semangat untuk bangkit. Kan kadang udah tersuges tentang kematian diberi, Bro, di koran, di internet itu kan kematian yang dibahas tuh di Facebook apalagi. Itu makin mempengaruhi dengan imun kita deh, Bro. Berarti. Ya kalau lu kena, kalau terpengaruh ya bisa. Makanya kan gue bilang tadi di awal, yang lu fokus jangan fokus di luar. Jangan dong. Jadi daripada lu bilang media, tolong dong jangan kasih hal-hal yang mengerikan. Lah media punya kebutuhan di sana, lu nggak bisa merubah. Kecuali pemilik media lu. Yang lu bisa lakukan apa? Ya udah jangan sering-sering lihat. Jangan sering-sering lihat. Jangan sering-sering lihat. Saat lu lihat aja yang lain yang lebih bikin hati lu enak. Setiap orang kan punya ini sendiri-sendiri kan, yang bikin dia enak apa kan mereka tahu. Kalau mereka nggak tahu, berarti menurut gue mereka belum cukup mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri menurut gue penting ya, lebih supaya tahu bahasa Jawanya apa? Aten-atenan lu. Jadi hal yang bisa bikin lu semangat tuh apa? Hal yang bisa bikin lu gampang ngedrop atau tersinggung tuh apa? Perlu lu supaya lu bisa jaga. Ya kan ada orang-orang tertentu yang memang nggak bisa kita rem mulutnya. Iya kan sih. Gitu. Misalnya kalau kita orang-orang yang nggak bisa kita rem mulutnya jangan deketin mereka lah daripada kita yang tersinggung misalnya. Gitu ya. Itu membatasi diri dengan kondisi yang akan membuat kita drop gitu ya. Hal yang jadi lebih fokus ke hal yang bisa kontrol. Maksud gue, kalau kita fokus ke hal yang bisa kontrol, apakah kita tidak menghindari masalah? Tergantung. Kalau menurut lo menghindari masalah saat ini adalah cara paling efektif untuk lo menjadi lebih enak dan nyaman, kenapa enggak? Tapi bukan berarti kabur dari masalah ya, menghindari dulu sementara. Gitu sih. Sampai ini. Bro, ini ada pertanyaan nih. Ini Mas Firman Dwi Nurdiansa nih nulis, Kemebul Kak, nyaman banget isoman pakai terapi ini. Apa itu, Bro? Apa? Kemebul Kak, tadi lagi ngomongin pernapasan dia. Terus dia ngomong nyaman banget isoman pakai terapi ini. Pakai terapi napas. Iya, terapi napas. Ini sih apa namanya? Ya menarik ya, dalam arti lebih bisa bikin kita nyadari nafas, kemudian
eh ya jadi gini, ada pandang lu latihan napas nanti larinya kemana-mana lu gitu kan. Ya memang jalan masuknya salah satunya sih napas, cuma kan tinggal lu tergantung tujuannya buat apa, niat lu gimana. Napas sih kalau buat gue sih lebih buat sadar diri, untuk lebih ya kelihatan, untuk mensugesti diri yang baik-baik dengan cara napas, dengan cara rileks. Karena saat lu nggak rileks, lu disugesti yang baik-baik juga nggak masuk bro. Coba lu lagi kalut, tenang bro, tenang nggak bisa tenang. Iya, kalau orang lagi sakit ini emang agak susah ya bro, karena otaknya kalau udah termindset tentang sakit ini nggak enak, pengennya cepet sembuh, lu kasih nasihat kayak gimana pun nggak akan masuk, bener nggak gitu? Ya makanya gue lebih seneng ngasih tau orang tenang, jangan sabar, sabar gitu kadang-kadang ada batasnya. Tapi kalau tenang kan, ya lu tenang dulu, tenang. Jadi tenang tuh kalem kan, kalem seperti danau yang jernih gitu kan. Kalau udah tenang tuh udah enak. Kan gini, loh emang kalau tenang masalah gue selesai? Ya jelas tidak. Tidak semudah itu Ferguson gitu kan. Cuma begini, dengan tenang, lu bisa melihat sebuah masalah lebih clear. Kan satu lebih clear, kemudian bisa lebih memikirkan cara yang lebih baik, kemudian tindakannya pasti akan berbeda, hasilnya kemungkinan besar berbeda. Lu akan bilang dengan tenang masalah lu selesai, no, tidak, masalah tetap akan ada, tapi lu akan menghadapi masalah dengan cara yang berbeda. Dan buat teman-teman muslim kan ini kan bagian dari ikhtiar. Betul. Emang gue lebih setuju di kita tuh berbicara tenang. Gue kadang-kadang juga aja. Sekarang jangan sabar, tapi tenang. Tenang dulu. Karena sabar itu ternyata level, Pak. Level keberhasilan orang untuk tidak melakukan sesuatu apa yang dia bisa tapi nggak dilakuin, itu tingkatan sabar. Tapi kalau dia tenang, ini lebih enak ngedengernya bro. Tenang dulu, jangan kemerungsung, jangan gitu. Tenang gimana sih? Misalnya ya, kalau kita ngomong tenang, orang marah napasnya gimana? Kan begitu. Kayak orang habis lari gitu kan. Nah, tapi tenang, kalau tenang pasti napasnya beda lah. Dia kan lebih bilang tenang, nyebut misalnya begitu kan. Jadi tenang kan kelihatan dari napas. Lu lihat orang sedih, orang marah, napasnya gimana? Pasti berubah. Iya. Ya kan orang marah napasnya tersengal-sengal gitu, kayak matanya makin melotot, terus tersengal-sengal. Orang sedih napasnya makin lambat, makin sedikit. Gitu. Jadi memang tenang napasnya lebih stabil. Orang kita kalau belajar napas pun tahu kalau dia lagi tenang napasnya gimana. Lagi cemas pun napasnya juga pasti berbeda. Lu lihat anak lo kalau nangis. Masa gitu kan? Nah iya. Masa gitu? Itu nggak tenang tuh. Berubah. Napasnya pasti berubah. Emosi itu mempengaruhi napas pun mempengaruhi emosi. Berarti kalau logika sederhana, kalau lu sering napas dengan tenang, emosi itu lebih kalem. Lebih tenang gitu deh. Kalau kita sudah bisa paham tentang kesadaran napas itu lebih tenang. Sih, bukan sederhana, sederhana. Walaupun ini bukan hal yang mudah dilakukan. Konsepnya sederhana, nggak rumit. Tapi prakteknya seumur hidup. Sampai tua ya. Jadi menghadapi sesuatu gitu lebih tenang ya bro ya. Lebih lu sudah terbiasa ya. Tenang bukan berarti masalah selesai, enggak. Tapi lu bisa menghadapi masalah dengan lebih smooth lah, lebih enak lah. Gue nggak bilang masalahnya akan selesai, tidak, enggak. Tapi paling memang masalahnya nggak selesai sih dengan tenang. Maksudnya tenang ini akhirnya mempengaruhi pengambilan keputusan, gitu bro. Untuk lebih terbuka. Yang kadang-kadang tidak terlihat di saat lu lagi kemerungsung lah ibaratnya gitu. Iya. Kalau ini kan udah ngeblank aja tuh, otak ketutup tuh bro. Iya. Kalau lagi sakit bilang, waduh sembuh, astagfirullahaladzim. Pas lagi kasih nasihat tenang, kadang nggak bisa karena udah nggak terbiasa untuk tenang, kayak kan? Nggak terbiasa untuk tenang. Kalau kita udah terbiasa tenang, insya Allah kondisi apapun kita akan lebih tenang begitu bro. Iya. Jadi bukan satu caranya latihan. Jadi tenang itu butuh dilatih. Enggak. Gue pengen tenang langsung berubah gitu ya nggak bisa kalau udah terbiasa. Kalau udah terbiasa tuh. Tapi kalau belum ini lagi sakit yang belum pernah. Lu gue suruh
Lu coba bayangin buah si meleketnya bele-bele, lu nggak dapet bayangan apaan tuh buah gitu kan. Heeh. Sama dengan otak, saat disuruh tenang dia nggak pernah sampai di titik yang namanya ketenangan. Heeh. Gimana gue bisa tahu ngakses sebuah tenang itu seperti apa gitu loh. Tapi Udah. dengan dilatih, walaupun masih dilatih dan belum tentu sempurna ya, tapi karena kita sudah berusaha melatih diri ke arah ketenangan, minimal sudah tahu arah ke sana kan. Oh, tenang Iya. kurang lebih perasaan nyaman di hati, Hmm. ada rasa lega, ada rasa yang kok feel-nya enak gitu loh. Jadi tenang dan pernapasan ini memang harus dilatih dari sebelum sakit ya. Jangan ketika sakit disuruh tenang, disuruh Iya. pernapasan nggak akan masuk ya. Jadi pernapasan sebetulnya di awal kan Iya, iya. menyadari dulu napas lu tuh gimana, lu sadari betul. Jadi di awal latihan dasarnya nggak harus kita nahan napas segala macam, enggak, tapi sadari napas. Hmm. Masuknya gimana, harus masukin napas itu gimana, yang lo rasain gimana, lu masukin napas itu ke dada, ke perut, ke diafragma itu gimana, misalnya itu menyadari napas. Nyadarin Dari apa? napas baru nanti belajar lebih dalam lagi. Tapi intinya sih kita sadar dulu kita nyadari napas. Ya. Napas. Alhamdulillah. Jadi ini rasa syukur ya bro, dengan rasa bahagia ya nafas ya gitu ya? Atau cuma hanya istilahnya kalau syariatnya aja ya. Nyantur Ya. nafas atau dengan rasa gembira di otak atau gimana? Paling bagus kalau bisa aja. Istilahnya kalau orang yang lebih bilang anchoring ya, Apa tuh? ter-anchor bahwa setiap tarikan napas lu langsung terhubung ke rasa syukur yang bener-bener nge-feel, bukan cuma oh ya gue bersyukur, bukan, tapi lebih feel ya, beda ya, agak Feel sulit ya? menjelaskannya. Tapi saat lo narik napas lu bener-bener merasa Just gitu. sebentar. Nah, jadi kabur deh. Wah besok-besok gua kalau kayak gini ada jeda gini gue harus siapin Harusnya iklan. tahu ini, lu taruh- Iklan gue ya. gitu. Enggak, Bentar, iklan. lu kabur dulu gitu. Sebentar, iklan dulu ya. Iklan jalan. Habis selesai baru. Salah gue nih. Terima kasih dah. Yang penting ini dapat ilmu nih begini nih jadinya. Pasti Pak ada masa stuck atau untuk refresh juga, misalnya mau ke toilet kayak gue tadi. Harusnya ada iklan. Besok lo bikin iklan lah biar muncul nih gitu iklan lo. Iya, tadi kan gue udah siapin tadi ya. Kenapa gue nggak ke yang tadi ya? Ya nggak apa-apa deh. Udah Pak, udah nggak kebelet, udah nggak kepikiran. Balik lagi tentang feel napas nih. Bener juga ya feel nafas ya. Jadi feel-nya itu yang diharapkan ya. Iya, jadi apa ya? Ya lu kayak begini lah. Lu kalau kita bilang apa nih, afirmasi, energi pikiran ya kan, sama di hati, rasa, kan energi jantung ya. Jadi gini, lu afirmasi lah, lu coba aja lu afirmasi, lu buktiin sendiri. Lebih kuat mana energi otak atau energi jantung atau pikiran sama rasa. Jadi gini, lu afirmasi, maksudnya kemarin depan kaca, oh gue bisa, gue sukses, gue pasti gini, gue bisa mencapai, misalnya lu punya target 100 juta dalam 2 bulan ke depan, Terus tambahan 100 juta ya kan. Terus tahu dalam hati lo keluar gini, bisa nggak ya, yang menang yang hati bro, bubar semua itu afirmasi lo. jadi Feel harusnya tuh kuat banget. feel itu ada di mana, di hati atau di otak atau di gimana bro, maksud lo? Iya, lo rasain di dada ya. Kalau jadi ya itu tetap pengendalinya otak, cuma yang lo rasain kan lebih gue nggak akan ajak temen lebih ke apa ya, lo rasain deh, lo kalau tenang feel enak tuh di mana sih dapetnya ya. Banyak di hati kan, Di hati. kayak di jantung, di hati kan memang harusnya nggak di sini,
Sebenarnya kita kan ini kan jantung, hati Iya, kan iya. harusnya di bawah lagi. Tapi Iya. orang bilang hati bukan hati organ ya, tapi kemudian hati ya hati. Jadi ya lo rasain bener-bener di sini energinya energi jantung, rasanya nyaman, enak, lega. Lega. Jadi ya salah satu parameternya rasanya lebih ke situ aja sih. Jadi jangan bikin ribet lah. Kalau gue sih parameter lu enak nggak, lu nyaman nggak, lu lega nggak di kalau nggak ada lega, nggak ada yang nggak lega, ada yang ganjilan, berarti ada sesuatu yang belum selesai. Ini sit gitu aja. Lagi live. Iya, jantung ini kan tempatnya kayak ritme ya. Jadi ritme kalau lo Ya. lo Dia organ yang nggak pernah berhenti bekerja dari awal, bro. iya, jadi kalau kita itu keburu-buru, terus kita panikan, itu semuanya ada di jantung ya bro ya. Detak, Ya, ya, itu tenang gitu. Senangnya di gandeng situ. renteng. Itu yang dibilang gandeng renteng. Ada yang dibilang psikosomatis kalau di psikologi kan. Jadi penyakit tertentu berhubungan dengan perasaan tertentu itu ada, atau karena cemas larinya jadi ke GERD, ke asam lambung naik misalnya begitu. Itu psikosomatis istilah sih. Jadi kondisi psikologis yang mempengaruhi fisik itu ada. Gitu. Ya kayak gue sendiri kan juga kadang-kadang ada yang konsultasi lebih ke ini ya gue akan bahas psikologi dengan cara yang buat gue sih membumi ya, karena prinsipnya orang paham psikologi itu kan bukan keren-kerenan kita pakai bahasa istilah yang ada, tapi lebih ke orang paham apa yang kita sampaikan. Kalau menurut gue sih gitu bro. Jadi dari tadi yang kita bahas ini pun juga ada kaitan psikologinya, ada bahasa istilahnya, dan gue bukan penghafal yang baik, jadi gue cuma bisa bahasain, lu ya rasain aja misalnya di dada lu nyaman, terus kayak DHS itu Mastrov, kenapa gue bawain Wonder Woman supaya orang nggak hafal. Jadi logikanya adalah kenapa si 4 tipe kepribadian ini kalah sama DHS saat ini, karena Mastrov itu kan populer karena dia mau Wonder Woman. Nah, Wonder Woman yang populer ini jatuhannya atau gandeng rentengnya dengan tes DHS. Makanya di Indonesia tes DHS lebih populer dibandingkan tes kepribadian yang lain. Banyak bro, tes kepribadian banyak, nggak cuma DHS, cuma yang populer sampai sekarang DHS di Indonesia. Oh gitu, iya, alhamdulillah. Ini banyak banget ilmunya nih mau teman-teman kalau mau aplikasi. Jadi ini berhubungan dengan kehidupan kita, mau menentuin pendapat kita, mau nentuin arahnya kita mau kemana, terus menghadapi permasalahan, apalagi dengan corona ini. Orang selalu melupakan yang namanya hal-hal yang simpel seperti ini, beranggapan tentang bahwa pernapasan itu berhubungan sama energi, ke tenaga gaib, entah dimensi lain segala macam. Enggak lah ya bro, enggak gitu juga ya bro sebenarnya. Bisa, tapi kan tergantung fokusnya mau kemana gitu kan. Intinya sih ya gue lebih buat sederhana aja ya, saat menyadari lah, awareness terhadap kondisi diri, terhadap kondisi napas. Saat tarik napas ada yang ganjel di mana, apakah itu ya rasain aja, apakah ini ganjelan cuma sekedar pas nggak enak aja, atau memang itu ada sesuatu dalam perasaan yang perlu diperbaiki. Kita kan sebagai manusia sebetulnya secara default dikasih kemampuan sama Tuhan untuk memperbaiki diri sendiri. Cuma kitanya aja nggak nyediain waktu cukup panjang untuk melakukan itu. Iya, enggak, orang tuh takut sama pernapasan, identik dengan hal-hal gaib gitu bro. Ya. Ini kan harus persepsinya harus dirapihin dulu. Kalau buat gua pernapasan adalah salah satu pintu masuknya, iya. Tapi mau diarahkan kemana kan tergantung orangnya bro. Betul. Gitu. Ya kayak lu, kayak sekarang gitu lo, kita apa ya, meditasi, kayak gua rosario, kan tapi sambil napasnya pasti semakin lama semakin tenang. Tapi yang hatinya kita arahkan kemana ya ke Tuhan. Iya. Gitu. Jadi kayak pisau ya bro. Iya. Kayak pisau ini mau buat apa lu pisau? Kalau buat motong kebaikan ya udah hasilnya baik. Cuman kalau lu buat nusuk orang ya jadi jahat. Sama pernapasan itu juga bisa jadi sesuatu yang salah kalau niat kita ya salah ya bro. Ya paling baik sih memang kalau ada yang ngajarin ya, supaya nggak salah langkah gitu. Ada yang bimbing, ada yang tempat lo tektok supaya ngarahinnya tuh bener. Jadi minimal gini loh,
kadang-kadang yang belajar napasnya sih nggak sulit, tapi mengalami sensasi, mengalami perasaan atau mengalami kondisi saat belajar napas kan orang masing-masing. Nah, yang bisa bantu mengarahkan itu kan orang yang sudah praktek. Oh, itu adalah ini misalnya. Oh, kalau lu ngalamin begini, berarti lu baiknya konsentrasinya begini. Kalau lu nanti udah mulai pikiran lu kemana-mana yang harus lu lakukan ini, ya gitu loh bro. Oh, Lebih ke tetap. situ yang sih mengarahkan supaya tanda kutipnya nggak tersesat gitu kan. Gue setuju banget ini. Memang harus ya, itu nggak boleh istilahnya baca buku doang atau apa untuk belajar kayak gitu. Memang harus ada orang yang ngebimbing ya bro. Soalnya nanti bisa bisa salah kaprah juga ya tentang pernapasan ini. Ya, ya, apa yang orang-orang khawatirkan tuh tidak sebetulnya salah, karena ada juga yang belajar ngasal hasilnya nggak karu-karuan, nggak kontrol, jadinya kan gitu. Ya. Iya iya benar 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 benar. Iya. Ini alhamdulillah nih udah sampai berapa menit nih kita nih? Gua nggak Oh, tahu. Di lumayan lah. udah 41 udah. Oh, iya. Nah, ini alhamdulillah nih kita akhiri dulu. Nih sebelum sebelum kita akhiri, ini kita nih ada ini nih. Siapa sih Mas Sultan? Nah, nih, ini Mas Sultan nih. Nah, di Facebook namanya Sultan Tamara. Gua nggak tahu kenapa Tamara. Identik dengan data Tamara Bleseski. Nah, Sultan Tamara SPSI. Oh, apa nih? Sarjana Psikologi Digital Psikologi, Marketing. ada psikologi. Ya. Iya, Rata pendidikannya S1 ceritanya. ya, Google Ads, web develop, training, riset. Nah, kontaknya tuh udah ada tuh ya kalau ada yang mau kontak langsung ke nomor sekian tuh. Anda memiliki keahlian untuk menganalisa kepribadian dengan 4 metode tipe kepribadian berdasarkan teori Hippocrates dan Galenus. Galenus ya. Jadi selain punya bisnis apa itu tadi? Punya bisnis nasi kotak, Leon ini juga praktisi apa disebut apa nih bro? Jadi ya sebetulnya gue belajar internet marketing dulu buat promosi nasi kotak itu. Waktu dulu awal pertama kali bikin nasi kotak kan gue belum punya usaha ya tuh ceritanya. Gara-gara praktek itu jadi punya usaha nasi kotak. Gitu. Makanya begitu, belajarnya internet marketing duluan. Kalau ditanya belajar mana duluan, psikologi duluan. Karena gue ngambil S1 psikologi kan. Terus belajar IMAR, belajar internet marketing. Kemudian salah satu yang gue optimasi adalah produk nasi kotak. Jalan sampai sekarang. Alhamdulillah. Kayak begitu. Makanya kalau tanya lu kok bisa lu psikologi tapi internet marketing tapi juga punya gini, gimana sih ceritanya ya gitu ceritanya ya. Oke deh, alhamdulillah nih ya, kita closing dulu ya teman-teman ya pembicaraan pagi ini yang lumayan kalau bilang ya berat-berat, tapi kalau buat teman-teman semua ini bisa menjadi apa ya, masukan dalam berbisnis, dalam kehidupan ya, mau silakan diambil. Emang kalau mau lebih paham lagi silakan hubungi Mas Sultan ya, lebih paham, jadi nggak ada salah persepsi atau apa dari pembicaraan yang cuma sepotong-sepotong ini. Bener nggak Pak? Ya. Boleh konsultasi ya? Asumsi, persepsi, halusinasi itu jadi dramatisasi ya. Ya. Oke. Ya berasumsi boleh, tapi kalau asumsinya cenderung, jadi asumsi sih oke, tapi yang namanya asumsi itu kan cenderung arahnya ke hal yang tidak memberdayakan ya kalau menurut gua sih. Jadi nggak ada salahnya lu ngobrol sama orang yang gini. Jadi jangan lu terima mentah aja dalam apalagi gue udah sadari juga bahwa tipikal gue kalau ngomongnya kan lompat-lompat. Lo kenapa lompat-lompat? Karena kembali lagi subjek kita manusia bro. Semua sisi kena, udah itu aja. Sama kayak gue dong, sering lompat-lompat kalau ngomong. Lalu kan nggak terstruktur sih. Makanya live gini kita nggak ada skrip-skripan ya, apa adanya berjalan. Nggak ada skripsi, langsung go show aja. Ya alhamdulillah nih, semoga kita semua dapat ilmunya dari hari ini ya, teman-teman. Oke. Yuk kita tutup. Terima kasih Mas Tamara udah nemenin ngobrol di warung kopi Bang Santo. Semoga manfaat. Oke.
Selamat siang teman-teman, selamat beristirahat. Oke. Bentar, tutup. Udah belum tutupnya? Tadi dulu, belum. Di gue bikin Aduh, gelap, udah. salah. Masih belajar saya. Hilang gue tutup tadi lagunya. Ayo udah kita tutup langsung aja deh. Assalamualaikum. Gitu, ya. Selamat siang semua.